Padahal Baik, muka terima kasih silakan Bunda Rumah. sama Bun. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merutinkan, mendawamkan sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan berkah ridho, magfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian subuh yang mana kita mempelajari berbagai tafsir, kemudian hadis-hadis ya, baik Sahih Bukhari, Bulughul Maram, juga Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kecerdasan dan kesolehan para salafus soleh. Dan untuk hari ini yang akan kita sama-sama kaji yaitu kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah kita sudah menginjak pada bab yang selanjutnya ya, bab yang kedua dalam Bulughul Maram, yaitu Babul Aniyah. Yang sebelumnya kita adalah Babul Miyah ya. Babul Miyah. Nah, selanjutnya adalah Babul Aniyah, yaitu bab tentang wadah ya. Wadah-wadah. Nah, jadi setelah tentang sesuatu yang kemarin tentang air ya, tentu saja air itu butuh wadah ya. Setelah dibahas Babul Miyah di bab pertama dalam kitab Thaharah. Nah, itu membahas tentang air, berbagai jenis air. Kemudian di bab selanjutnya adalah Babul Aniyah, bab tentang bejana atau wadah. Di sini kita akan bahas hadis ke-18, 19, ini satu paket. Baiklah, untuk mengkajinya seperti biasa, siapa yang akan membacakan terlebih dahulu hadis tentang Aniyah ya, hadis ke-18, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Yaman hadis diterima dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Hudzaifah bin Yaman, qala, telah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyatid dhahabi, pada bejana emas, wal fiddati, dan bejana perak, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan, fi sihafiha, dalam piring yang terbuat dari emas atau perak. Fa innaha, karena sesungguhnya bejana atau piring itu lahum, untuk orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian, fil akhirati, nanti di akhirat. Muttafaq alaih, hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih Al-Bukhari wal Muslim. Baik, terima kasih Umi Yuyun. Selanjutnya boleh satu orang lagi untuk melancarkan ya pembelajaran kita Senin Selasa bahasa Arab. Sekarang kita praktekkan baik di hadis maupun Quran. Silahkan yang akan menerjemahkan ulang apa yang sudah diterjemahkan oleh Umi Yuyun. Silahkan Bunda Iris Mayanti, Nah, silahkan Bunda Irisma. pembelajar dari. Makasih Bunda, dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifatu bin Yamani, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Hudzaifah, qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrobu, janganlah kalian minum, fi aniyati, dalam bejana, ad-dihabi, emas, wal fiddati, dan ad-dahabi, emas, wal fiddati, dan perak,
Wala ta'kulu, dan janganlah kalian minum fiha dalam piring yang terbuat dari emas dan perak. yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, maka sesungguhnya emas dan perak, lahum bagi mereka itu fidunya di dunia, walakum dan bagi kamu sekalian fil akhirah di akhirat. Muttafaqun alaih. Muttafaq alaih. Baik, terima kasih Bunda Irisma. Bunda dulu sebentar boleh nggak? Gimana? Belum. Ini kan saya buka bab Bulughul Maram juga, tapi agak beda itunya ya, redaksi itunya doang sih. Kalau di Apanya? sini kan, kalau di kitab yang saya baca ini Qala Rasulullah, sedangkan yang di sini Anan Nabiya. Kenapa ya? Itu yang dari Huzaifah al-Yaman sama Bukhari Muslim bukan, Bun? Kan banyak riwayatnya. Iya, ini mah dari Bulughul Maram kitabnya. Iya, Bulughul Maram. Karya Al-Hafiz. Ya sama ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Iya, tapi beda ya, Bun. Beda sedikit, maksudnya kalau di sini ada Anan Nabiya, terus di sini kalau di kitab yang saya ini punya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qala Nabi ya, nanti kita lihat aslinya ya. Karena Ya, ini memang Rawinya siapa rawinya? sama Bukhari Muslim bukan? sama Muttafaq alaih ya. Iya, Sama dari Huzaifah bin Yaman juga. sama. Cuma di sini nggak ada radhiyallahu anhu-nya juga di sini. Kalau yang di kitab yang ini dibuka. Baik. Tapi kalau satu sumber ya mesti sama. Iya. Nanti Iya. kita lihat ya, yang ini kan sudah memang terjemah ya. Karena kalau yang langsung Oh, iya. seperti Bunda Rumah takut ibu-ibunya agak masih pusing. Nah, di sini saya yang menyajikannya yang dari penerbitnya, yang terjemahnya. Nanti kita teliti lagi ya, Bun. Yang Iya, Bu. yang betulnya, misalkan yang sumber aslinya yang dari mana ya. Matan hadisnya sama, matan hadisnya. Sama pun An Hudzaifah sama. Cuma sanadnya Redaksi Qala kalau di sini. Kemudian di sini Qala Nabiyu kalau di sini. Sanad ke satunya apa? Hudzaifah sama, Bun. Itu mah kolan Nabi, di sini kolan Nabi, di situ kanan Nabi gitu. Qala Rasulullah. Oh, bukan an-nabiyu ya, Rasulullah. Oh iya tadi dikira. Oh iya. Baiklah, nanti kita akan lihat ya. Misalnya pastinya Bunda Rumah itu yang aslinya ya tidak ada terjemah ya. Ada, ini ada terjemahannya sih. Ada terjemah juga ya. Baik, nanti mungkin ya akan kita koreksi lagi. Yang nggak ada artinya ya, Bun, yang Arabnya itu ya. Yang mana? Yang kalau yang asli itu yang ada yang Arabnya aja. Iya, itu yang cetakan penerbitnya kan. Ya, nanti kita mau dalam hadis ada istilah takhrij ya. Ini kita takhrij hadisnya. Untuk hari ini mungkin karena waktu ya, efektivitas waktu, nanti akan kita takhrij hadis aslinya ya. Kalau ditakhrij kan tentu saja yang muncul itu aslinya apakah qala Rasulullah atau qala Nabiyu. Nah, akan kita klarifikasi ya, Bun, nanti ketika pembahasan ini. Baik. Terima kasih Bunda Rumah atas masukannya ya. Nanti akan kita lihat ketika sudah ditakhrij apakah yang benar itu qala Nabi atau qala Rasulullah. Mungkin nanti itu yang akan kita jadikan dalil ya, yang akan kita jadikan hujjah dalam hal ini. Baiklah, mungkin di selanjutnya kita bahas dulu ya hadis ke-19, yaitu dari Ummi Salamah. Sebelum kita syarah, kita baca terlebih dahulu. Dipersilahkan siapa yang akan membaca hadis dari Ummi Salamah dulu. Silahkan. Dari Sukabumi. Ya, silahkan Bunda Rumah dari Sukabumi. Terima kasih, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat, dia telah berkata, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yashrabu, orang-orang yang ya bun, orang-orang Ya, yang allazi orang yang yashrobu Ya. minum. orang-orang yang Orang minum, Satu aja, Bu. orang yang minum, oh ya, orang yang minum fi ina il fiddati, dalam bejana perak itu, innama yujarjiru, sesungguhnya nah ya, yang memasukkan. sesungguhnya yang memasukkan Iya, dia. memasukkan fi batnihi, di dalam perutnya, naru jahannam, api neraka jahanam. Baik. Lain Muttafaq. mutafak alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Boleh satu orang lagi, Bun? Saya Bun. Silakan. Nani dari Kota Kembang, Ya, silakan. Nani dari Kota Kembang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhu, hadis diterima dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Radhiyallahu anha. radhiyallahu anha. Qala, berkata Ummu Salamah, qalat berkata Ummu Salamah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, orang-orang, yasrobu, alladzi, orang yang telah meminum fi ina'il Bukan fi, telah, Bun. Bukan telah di sini. Yasamin. enggak ada terjemahnya. Alladzi, orang, yasrobu, yang minum fi ina'i fidoti, di dalam tempat yang terbuat dari perak, inama yujajiru, sesungguhnya orang itu telah memasukkan fi batnihi, di dalam perutnya, naru jahannama, api neraka. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Bun. Nah, baik, alhamdulillah ya, sudah pada baca nih di subuh hari. Mudah-mudahan upaya kita untuk memahami setiap lafaz hadis ya, baik dalam kitab Bulughul Maram atau yang lainnya, kita berlimpah berkah dan mendapatkan keberkahan baik dari Allah dan Rasulnya, juga tentu saja dari para penulis ya, dari para penulisnya. Mudah-mudahan tadi kita kecipratan berkah, baik kesolihannya, kecerdasannya, dan berbagai halnya. Jangan pernah bosan ya, walaupun ini sesuatu yang mungkin sudah pernah dibahas ya, apalagi yang para santri nih sudah tidak aneh lagi dengan hadis-hadis seperti ini. Tetapi dalam rangka merutinkan kita mengkaji satu hadis, dua hadis, nah bismillah saja. Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak pada babul aniyah, bab wadah ya. Nah, jadi banyak sekali syarah tentang kedua hadis ini, tetapi kita awali dari syarah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini ya, bahwa aniyah di sini tentu saja jamak dari ina ya, al-ina. Nah, al-ina itu wadah atau bejana ya. Kemudian di sini wazannya af'ilah ya, aniyah, seperti al-kisah, aksiyah. Nah, ini. Nah, kemudian dalam kalimat aniyah ini di sini bahwa jamak aniyah itu dari jamaknya adalah awani ya. Bentuk jamak aniyah itu adalah awani, artinya wadah. Nah, kemudian
di sini kenapa disebutkan ya tentang bab bejana, karena tentu saja dalam kitab Toharoh ya kan, ini masuk dalam kitab Toharoh ya, bersuci. Tentu saja ketika bersuci itu tadi ya harus menggunakan air, dan tentu saja air juga kan air itu kan berbentuk cairan dan butuh aniyah, butuh wadahnya. Nah, sehingga wadah apa yang boleh, wadah apa yang tidak boleh, tentu saja ini harus dikaji ya. Nah, kemudian kan wadah itu kan bisa terbuat dari apa ya, misalkan dari besi, kemudian ada wadah itu dari kuningan atau dari tembaga, dari tanah liat, atau dari bambu, atau dari kulit binatang ya. Nah, jadi bahan apa yang bisa dijadikan sebagai wadah, misalnya bahan apa yang tidak boleh dijadikan sebagai wadah. Nah, di sini sebetulnya hukum dasarnya dari al-aniyah ini, wadah itu adalah mubah kan, hukum asalnya mubah gitu. Kecuali illa madalla dalil, ya kecuali ada dalil yang memang mengharamkan misalnya. Nah, atau kecuali ada dalil lain ya. Jadi pada asalnya hukum dasarnya bab wadah-wadah mah ya itu adalah sesuatu yang mubah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, kenapa dihukumi mubah? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bahwa Allah yang sudah menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kalian ya, untuk manusia. Nah, itu sudah Allah halalkan ya sebetulnya. Bolehkan, bukan halal. Sudah Allah bolehkan untuk dijadikan, dimanfaatkan oleh manusia. Apapun yang ada di bumi ya untuk kamu, kata Allah. Nah, jadi pada prinsip dasarnya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, baik muamalah, barang, atau temuan-temuan baru yang bisa dijadikan pakaian, tempat tidur, sebetulnya pada dasarnya semuanya adalah mubah secara mutlak. Nah, kan barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah haramkan, kita berarti sudah mengada-ngada. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah wadah-wadah ya, yang tidak diharamkan kecuali apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini misalnya seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, nanti kita lihat syarah yang lainnya ya. Ini baru kita lihat syarah satunya. Kemudian sehingga di kesimpulan hadis dari di sini ya, dari nanti akan disimpulkan dari Khuzaifah bin Yaman ini bahwa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyatiz zahab, dengan menggunakan wadah dari emas ya, atau bejana emas, wal fiddah, dan perak, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sihafiha, dengan piring yang terbuat dari keduanya, baik piring yang terbuat dari emas maupun dari perak. Fa innaha, karena sesungguhnya ya, bahwa emas, piring yang keduanya itu adalah barang-barang yang terbuat dari emas dan perak itu ya, lahum, untuk mereka orang-orang non muslim atau orang-orang kafir, fid dunya, bagian mereka di dunia. Mereka bukan berarti boleh ya, nanti ada syarahnya. Kenweh bagian orang kafir mah mereka misalnya makan dengan barang yang terbuat dari emas dan perak itu di dunia mereka bisa bebas gitu. Walakum, tetapi untuk kalian, itu khusus orang-orang mukmin, fil akhirah, nanti di akhirat Allah sudah sediakan. Nah, kemudian di sini di hadis 19-nya dinyambung ya, wa an Ummi Salamah, hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Ummi Salamah. Qalat, Ummi Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu, bahwasanya orang yang minum ya, fi ina'il fiddah, dengan bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam, sesungguhnya ia sudah memasukkan naro jahannam, api neraka jahannam, fi batnihi, di dalam perutnya. Nah, muttafaq alaih. Nah, kita lihat secara kosakata dulu, bahwa kosakata yang kedua ya, tadi inna sudah, la tashrabu wa la ta'kulu. Nah, tentu saja la di sini adalah la nahi ya.
lanahi terbukti di sana menjazmkan ya. Tadinya kan ada tasyrabuna. Nah, itu artinya itu adalah laknya termasuk lanahi. Kita sama-sama sudah belajar bahwa kalau dalam usul fikih ketika di sana ada lanahi, tentu saja ya ala aslu fin nahi litahrim gitu ya. Bahwasanya asal dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Nah, di sini bisa dilihat nanti seperti apa nanti ya kesimpulannya. Kemudian ada kata-kata zahab ya. Nah, di sini zahab itu adalah unsur baja ya. Unsur baja yang berwarna kuning. Jamaknya adalah azhab dan zuhub. Pokoknya ini sejenis unsur yang indah ya. Kalau dulu digunakan untuk mencetak uang. Nah, zahab itu ya. Kemudian fiddah. Nah, fiddah ini sejenis unsur logam putih ya yang bisa dihancurkan, bisa dipukul-pukul sampai mengkilap ya. Nah, ini juga termasuk logam ini bisa dijadikan sebagai penghantar listrik ya. Nah, ini sama ya. Fiddah juga dulu digunakan untuk mencetak uang. Nah, kemudian ada kalimat sihafuha ya. Sihaf itu adalah salah satu wadah makanan. Kemudian fa innaha lahum fid dunya, ini bukan ilat hukum ya, tetapi menjelaskan kondisi mereka, bukan berarti diperbolehkan untuk orang-orang kafir gitu ya. Tetapi ini mengenai sya'an ya, keadaan mereka mah memang seperti itu misalkan. Nah, sehingga bisa disimpulkan hal-hal penting dari hadis ini bahwa dilarang makan dan minum ya, kita menggunakan wadah atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini hati-hati. Kemudian tentu saja karena menggunakan al-aslu fin nahyi tahrim ya, larang ini menunjukkan hukum haram, dan hukum ini berlaku umum baik untuk laki-laki ataupun perempuan ya, tidak seperti sutra ya. Kalau sutra kan untuk laki-laki boleh ya, kemudian baru untuk perempuan haram misalnya. Tetapi di sini berlaku umum baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian larangan menggunakan keduanya ini ya, makan dan minum ini yang mencakup penggunaan untuk manfaat apa saja gitu. Jadi larangannya itu untuk menggunakan dalam memanfaatkan kecuali memang sesuatu yang sudah dibolehkan. Sehingga ketika menggunakan keduanya itu adalah haram ya, pada hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan wadah sebagai perhiasan misalnya, nah ini lebih diharamkan. Jadi di sini kalau dalam syarah di menurut Imam Nawawi di sini bahwa ketika menggunakan keduanya dalam tadi ya makan, kemudian menggunakan wadah-wadah tersebut digunakan sebagai hiasan, menurut beliau ini lebih diharamkan lagi gitu. Sehingga dalam hadis tersebut seperti itu kondisinya. Kemudian bukan berarti dibolehkan bagi non muslim ya, kan di sana seolah-olah bahwa orang muslimah di dunia orang kafir mah fa innahum lahum fid dunya, itu kesimpulannya bahwa bukan berarti non muslim itu boleh menggunakan perabotan emas dan perak di dunia, tetapi yang dimaksud adalah menjelaskan tentang realitas ya, memang kondisinya seperti itu, mereka menggunakan seperti itu. Nah, kemudian orang Islam ya tentu saja harus menjauhi hal seperti itu. Kata Allah, nanti mereka akan menikmati penggunaannya di akhirat sebagai balasan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia dalam rangka mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita menghindar ya untuk tidak menggunakan ketika di dunia, nah itu tentu saja niat kita adalah untuk supaya diridhoi Allah dan untuk mencari pahala dari Allah. Nah, nanti Allah akan ganti di akhirat. Nah, kemudian larangan dan hukum haram dengan menggunakan wadah atau perabotan emas dan perak ini serta pemakaiannya ya, ini sifatnya umum ya, baik emas murni ya atau perak murni atau yang disepuh atau yang dilapisi. Jadi larangannya bersifat umum gitu, bahwa kita nggak boleh menggunakan wadah dan
perabotan dari emas dan perak itu jadi bersifat umum. Apakah emas seperti apa? Nah, di sini baik emas murni itu nggak boleh, dari perak murni, atau yang hanya sekedar disepuh atau dilapisi ya, serta jenis-jenis atau alat kecantikan hiasan lainnya. Larangan dan hukum haram itu sifatnya umum. Nah, kalau Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ijma mengenai haramnya makan dan minum dengan emas dan perak ini juga seluruh jenis pemakaian barang yang sejenis dengan makan dan minum ini berdasarkan ijma ulama. Nah, kemudian maksud dari fa innaha lahum fid dunya, maksudnya apa? Fa innaha lahum fid dunya itu maksudnya bahwa barang siapa yang menggunakannya maka ia sudah menyerupai orang-orang non muslim. Jadi ungkapan dari fa innaha lahum fid dunya maksudnya ketika ada orang muslim ya yang menggunakan emas dan perak sebagai wadah ya, maka ia sudah menyerupai orang-orang non muslim. Karena memang mereka menghalalkan kalau non muslim gitu ya. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka tentu saja ia termasuk dalam kaum mereka. Dan di sini ya bahwa yang dijadikan hukum dasar dalam perintah itu kan kita harus membedakan diri dengan non muslim, itu adalah sesuatu yang wajib, kecuali tidak ada dalil yang membolehkan untuk membedakan diri dari mereka. Misalnya dalam Sahih Bukhari kan Abdullah bin Umar pernah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, pokoknya kita itu harus berbeda dengan orang-orang non muslim ya, khaliful musyrikin, bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik, wafiru al-liha ya, dan peliharalah jenggot. Nah, bahkan hal sesederhana seperti itu pun kita harus berbeda, bahwa kita tidak tahu adanya dalil yang menentang wajibnya memelihara jenggot. Nah, oleh karena itu hukum memeliharanya menjadi wajib, dan mencukurnya sesungguhnya di sini ya kalau keterangannya diharamkan karena tentu saja khaliful musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Nah, misalnya ada hadis yang selanjutnya ya, khaliful yahuda, bedakan diri kalian dengan orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Bedakan kalian dengan orang Yahudi, mereka itu tidak memperbolehkan sama sekali sholat dengan menggunakan sendal dan sepatu atau khuf mereka. Nah, tetapi ada hadis yang menentangnya ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi dengan sanad sesuai kriteria Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mengatakan bahwa saat Rasulullah melaksanakan sholat dengan para sahabatnya, beliau melepas kedua sendalnya dan meletakkan di sisi kirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah membedakan diri yang disebutkan pada hadis ini ya tidak wajib. Nah, kemudian kita lihat di hadis ke-19-nya ya. Mohon maaf ini baru dari satu sumber, tetapi nanti akan kita simpulkan dari sumber yang lain. Di sini ada hadis dari Ummu Salamah, ada kalimat yujarjiru ya. Yujarjiru, jarjaroh itu adalah maksud asli katanya ya. Kalau tadi kita kan menerjemahkan yujarjiru itu memasukkan. Nah, kemudian kita lihat di syarahnya itu yujarjiru di sini jarjaroh itu adalah suara jatuhnya air di dalam perut seekor unta. Nah, itu asal artinya ya. Jarjaroh itu pokoknya suara jatuhnya air di dalam perut seekor unta. Nah, bakatku buruk-buk gitunya. Nah, kemudian turunnya siksaan di dalam perut orang yang meminum minuman dengan wadah dari perak diserupakan. Nah, jadi bahwa turunnya siksaan nanti ya di dalam perut orang yang meminum minuman dengan wadah dari perak itu diserupakan dengan suara yang menakutkan seperti ini. Kemudian di sana ada kalimah narun ya. Nah, di sini nar di sini ya nar bahwa tansobana rujahannam ya, mengucurkan, menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya barang siapa yang tadi ya syarib, orang yang meminum, maksudnya ya subuh syarib naro jahannam, orang yang minum dengan fiddah dengan apa tadi fiddah ya dengan perak itu diibaratkan di sini
bahwa orang yang minum mengucurkan api neraka jahanam itu di sini diilustrasikan gitu ya. Nah, kemudian jahanam sudah pada tahu ya, diambil dari kalimat jahumah. Jahanam itu dari jahumah. Jahumah itu artinya keras, kejam gitu ya. Kata-kata jahanam itu dari jahumah itu artinya keras, kejam. Sehingga kata jahanam itu adalah nama salah satu tingkatan di neraka ya. Dinamakan jahanam karena jauhnya bagian dalamnya gitu, karena saking jauh ya itunya, bagian dalamnya itu jerok. Nah, kemudian tentu saja akan kita simpulkan dua hadis yang sudah kita baca ini. Hal penting dari hadis ini pokoknya diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak ya, hadis yang terakhir dari Ummu Salamah. Pokoknya diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak, juga dari emas ya. Apalagi dari emas itu tentu saja lebih utama, nggak bolehnya ya. Jadi banyak teks yang menyampaikan bahwa di sini misalnya dalam surah An-Nahl ya, dan Allah jadikan pakaian yang memeliharamu dari panas, maksudnya musim dingin itu lebih utama. Nah, jadi di sini intinya emas saja sudah perak saja sudah nggak boleh, apalagi emas gitu inti nama. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat dilarang gitu ya dalam hal ini. Nah, ini pokoknya ancaman keras bagi orang yang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas, maka siksaannya sangat berat. Ini jadi ancaman keras bagi orang yang yashrab ya fi ina'il fiddah maupun zahab itu. Dari kedua hadis ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang meminum minuman dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, siksaannya begitu berat. Kemudian dalam hadis tadi ada ketetapan tentang balasan amal perbuatan di akhirat ya, dan menetapkan adanya siksa di neraka di akhirat kelak. Nah, ini adalah yang harus kita yakini ya, yang harus kita yakini, maklum bid-darurah, sesuatu yang memang nanti itu harus yakin bahwa akan terjadi seperti itu. Kemudian dalam hadis ini dinyatakan bahwa balasan amalan perbuatan itu harus sesuai dengan perbuatannya itu sendiri, dan di sini bahwa yang mengikuti hawa nafsu menikmati minuman yang terbuat dari perak ya, artinya dia akan meneguk siksa neraka jahanam bersama wadah-wadah tersebut, dan tubuhnya yang telah menikmati maksiat di dunia ini nanti balasannya nanti ya sesuai dengan jenis perbuatannya. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai ilatnya ya. Jadi apakah ilatnya itu atau alasannya ya diharamkan menggunakan emas dan perak itu kenapa gitu? Ilatnya apa? Sebagian ulama ya ada yang berpendapat bahwa ilatnya itu kenapa Allah melarang ya, Nabi Muhammad melarang karena nanti takut timbulnya kesombongan atau menyinggung perasaan orang miskin. Nah, jadi tentang ilat ini berbeda-beda pendapat. Jadi ada sebagian ulama kenapa tidak boleh makan menggunakan emas dan perak, karena sebagian ulama ilatnya itu nanti akan timbulnya kesombongan dan akan menyinggung orang-orang miskin. Tetapi ulama yang lain menyatakan bahwa ilatnya itu adalah hal itu kenapa dilarang karena mendidik akhlak ya, pendidikan akhlak, bahwa agama Islam itu sangat menjunjung tinggi ya, menjaga seorang muslim dari dekadensi moral. Di sini diantaranya sikap bermewah-mewahan. Jadi bermewah-mewahan ya dalam hal seperti ini misalnya. Kemudian jadi ada yang menganggap ilatnya itu takut sombong, yang kedua itu ilatnya itu adab seorang muslim ya, tidak boleh bermewah-mewahan. Kemudian ada ulama lain yang memandang bahwa keberadaan keduanya ya, kan emas dan perak itu digunakan untuk membuat mata uang. Nah, emas dan perak itu kan perhitungan standar internasional untuk uang yang bisa menghasilkan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. Ketika emas dan perak dipakai wadah, pakai wadah gitu ya,
maka ini adalah tentu saja berarti merusak gerakan perdagangan dan mengabaikan nilai-nilai dan mengabaikan nilai kebutuhan. Jadi untuk orang mah tidak ada sesuatu kepentingan yang lebih besar intinya. Ada sesuatu kepentingan ketika emas dan peraknya dengan bebasnya dipakai wadah-wadah. Tentu saja ini menurut pendapat ketiga bahwa tidak ada kepentingan yang lebih besar gitu. Nanti kita akan ketika memang kan emas dan perak itu sebagai alat perhitungan standar internasional ya, ada yang lebih penting untuk apa emas dan perak itu digunakan. Nah, tidak hanya sekedar untuk dijadikan sebagai wadah-wadah. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan, nah ini ilat dalam menggunakan keduanya itu adalah apa yang dilakukan oleh hati bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan bahwa ilatnya adalah, nah, kalau ini ya menurut Ibnu Qayyim, ilat di dalam menggunakan keduanya itu adalah apa yang dilakukan oleh hati itu bertentangan dengan nilai ibadah. Oleh karena itu Rasul menyampaikan bahwa ilatnya adalah bahwa ia milik orang kafir di dunia, karena tidak ada bagian lagi bagi mereka dari sisi ibadah yang mereka peroleh di akhirat gitu. Yang terpenting wallahu alam ya, Allah Maha tahu dengan berbagai syariatnya. Tentu saja ada rahasia-rahasia dan hikmah besar ya. Tidak ada suatu larangan pun bahwa seluruh ilat ini adalah jadi tidak ada larangan bagi seluruh ilat ini adalah tujuannya. Jadi wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah ilatnya yang benarnya yang mana. Yang terpenting kita menjaga diri saja bahwa itu sesuatu yang dilarang tanpa harus diketahui secara jelas ilatnya seperti apa. Nah kemudian tadi ya bahwa tadi intinya pada dasarnya bejana itu mubah dan halal. Kesimpulannya berdasarkan Al-Baqarah 29 ya, bahwa wadah apa saja yang dipakai untuk makan minum pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan sehingga menjadi haram. Oleh karena itu pokoknya jika ada seseorang yang minum dengan menggunakan dari tembaga ya, kemudian ada orang yang berkata haram, maka mana dalilnya gitu ya. Nah ketika ada yang bertanya mana dalilnya, tentu saja bahwa mana dalil dibolehkannya minum dengan menggunakan bejana dari tembaga, maka tentu saja bisa kita jawab adalah dalilnya adalah tidak adanya dalil yang mengharamkan kalau dari tembaga ya, bahwa ketika ditanya seperti itu maka jawabannya seperti ini, karena pada dasarnya wadah-wadah itu adalah halal kalau dalam Al-Baqarah kecuali ada yang mengharamkan. Nah, kan kita suka menggunakan tembaga, ketika boleh ya menggunakan bejana dari tembaga atau wadah dari tembaga, ketika ditanya dalil maka tentu saja kita jawab dalilnya adalah tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah kenapa ya di sini sebabnya tadi kan Huzaifah al-Yaman ya, Huzaifah al-Yaman hadis yang 18 itu. Nah ini Huzaifah itu Iya. mohon maaf barusan keluar ya Bu. Masya Allah. Aduh. Mau nyimpulkan kalah keluar coba. Ya ini kita Alhamdulillah aman sana. baiklah kita simpulkan yang tadi ya yang barusan saya sampaikan. Intinya kenapa Huzaifah menyampaikan hadis ini, bahwa Huzaifah itu kan waktu itu ketika beliau berada di rumahnya ya, Huzaifah al-Yaman sedang berada di rumah, kemudian meminta diambilkan air, kemudian Dahkon ya membawakan air kepada Huzaifah yaitu dalam bejana yang terbuat dari perak. Kemudian Huzaifah mengambil bejana tersebut dan melemparkannya gitu ya.
melemparkan, kemudian melempar dan menyampaikan bahwa saya beritahukan ya kepada kalian bahwa saya sudah melarangnya untuk memberikan minuman ya di dalam bejana tersebut, karena Nabi pernah menyampaikan seperti ini. Nah, jadi latar belakangnya seperti itu. Pokoknya jangan kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, jangan kalian makan dengan menggunakan wadah dari emas dan perak. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya pelajaran dari hadis ini ya, kita simpulkan terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa mengharamkan bejana emas dan perak karena pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan, juga karena ada isyarat di dalam hadis ini bahwa orang yang makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak itu akan diharamkan dari bejana emas dan perak di akhirat, karena Allah tidak membolehkan untuk kita kecuali nanti di akhirat. Kemudian larangan menggunakan wadah emas dan perak ini sifatnya umum tadi ya, baik emas murni, perak murni, atau campuran atau sepuhan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian hikmah atau ilat atau sebab diharamkannya, kenapa diharamkan bejana emas dan perak ya, bahwa ilatnya kita fokus pada yang ada pada hadisnya, bahwa karena sesungguhnya bejana ini untuk mereka di dunia ya, untuk orang kafir di dunia, dan untuk kita umat muslim nanti di akhirat. Nah, ilat yang disampaikan Nabi ini adalah ilat yang berlaku umum, tidak terbantahkan. Pokoknya di dunia ini kalian tidak boleh bermegah-megahan gitu, bahwa di dunia ini kita tidak boleh bermegah-megahan dengan makan minum menggunakan bejana emas dan perak, karena hal ini akan menjadi caranya orang-orang kafir dalam bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Nah, sedangkan kalian harus bersabar, kata Rasul ya, harus menunda penggunaannya emas perak itu nanti di akhirat kelak, yaitu ketika sudah di surga. Nah, tadi bahwa sebagian ulama menyampaikan ya ilatnya itu kesombongan, menyakiti hati orang miskin. Kemudian ulama juga menyampaikan bahwa ilatnya ada yang tujuan tarbawi akhlaki tadi ya, karena Islam menjaga seorang muslim dari bermegah-megahan. Kemudian ada yang menyampaikan tadi ilatnya bahwa emas dan perak ini menjadi mata uang atau deposit untuk mata uang di dunia, sehingga kalau digunakan untuk hal-hal wadah ini ya bisa melumpuhkan gerakan perdagangan. Wallahu alam. Pokoknya tentu saja kita harus meyakini dalam syariat Islam itu Allah memiliki sejumlah rahasia dan hikmah. Pokoknya Allah punya berbagai rahasia dan hikmah yang tidak mustahil semua ilat itu memang menjadi sebab larangan ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu, tidak ada bedanya antara bejana besar, bejana kecil misalnya. Nah, tidak ada bedanya baik itu bejana atau wadahnya besar atau wadahnya kecil, atau makan besar atau makan sedikit, sekalipun hanya seteguk air misalnya, kita nyobai hanya seteguk air di dalam sendok misalnya, tetap haram. Nah, walaupun hanya sesuap makanan atau sesendok itu tetap haram, karena Nabi menyampaikan apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Nah, jadi pengajaran yang baik dari Rasulullah SAW dengan cara menyebutkan ilat dan hikmah ya ketika menyebutkan suatu hukum, karena disebutkannya ilat dan sebab nanti bisa membuat hati itu menjadi tenang dan mantap gitu ya. Jadi di samping menjelaskan bahwa begitu tingginya syariat ya, karena tidak ada hukum syariat pasti di dalamnya ada hikmah gitu. Ini adalah merupakan pengajaran dan penjelasan yang sangat baik. Nah, jadi terakhir ya, boleh kita menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Nah, jadi boleh ya menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum, karena larangan ini hanya berkaitan dengan makan dan minum saja. Misalnya jika seseorang menggunakan bejana emas dan perak untuk keperluan lain selain makan dan minum, maka tidak dilarang, karena Nabi adalah orang yang fasih, yang pandai menyampaikan nasihat dan paling tahu persoalan ya. Sekiranya seandainya menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum diharamkan, pasti sudah dijelaskan dalam penjelasan yang gamblang sehingga tidak ada kemusykilan. Kemudian pernyataan dari Huzaifah bahwa saya beritahukan kepada kalian bahwa saya sudah melarangnya untuk memberiku minuman di dalam bejana tersebut. Nah, menunjukkan bahwa
Huzaifah menyimpan bejana tersebut, tetapi ia tidak menggunakannya untuk makan dan minum. Nah, ini jelas dan kita tidak boleh sama sekali memahami apa yang disebutkan oleh syariat sebagai sesuatu yang sifatnya khusus ya menjadi sifatnya umum. Karena hal ini berarti kita mempersempit apa yang diperluas oleh syariat. Kemudian di samping itu kita melakukan ibadah dengan apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah tanpa mempersempit hamba-hambanya. Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama, menjadikan dan menggunakannya untuk selain makan dan minum dan menggunakan untuk makan dan minum. Kedua, menggunakan untuk makan dan minum jelas haram, bahkan tekstual nasnya menyebutkan termasuk dosa besar. Ketiga, menjadikannya untuk perhiasan atau karena sesuatu sebab tetapi tidak menggunakannya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Nah, jadi tadi ya perbedaan pendapatnya. Sebagian ulama menyampaikan kalau tadi yang menurut syarah pertama itu tidak boleh dalam perhiasan juga ya. Kalau di sini ini ada berbeda pendapat memang. Sebagian ulama menyampaikan adanya ijma yang mengharamkan menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum. Jadi harap dicatat ya, ini memang berbeda pendapat. Silakan saja Bapak Ibu mau menggunakan hujah yang mana, yang terpenting tahu ada pendapatnya. Jadi sebagian ulama menyampaikan adanya ijma itu kesepakatan tentang mengharamkan menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum. Tapi menurut pendapat dari pensyarah hal ini tidak benar. Jadi ada memang yang berpendapat seperti tadi. Pokoknya kesepakatannya itu mengharamkan penggunaan emas dan perak untuk selain makan dan minum. Tapi untuk menurut pensyarah di sini hal ini tidak benar. Tidak pernah ada kesepakatan tentang hal ini ya. Bahkan Imam Asy-Syaukani ya dalam Nailul Autor menolak keras tentang hal ini. Beliau menyampaikan bahwa menurut Asy-Syaukani as-sunnah menunjukkan bahwa yang diharamkan itu adalah untuk makan dan minum saja gitu. Jadi nggak boleh melakukan kias dalam hal ini. Nah, apa yang dikatakan Imam Asy-Syaukani itulah yang ditunjukkan oleh sejumlah dalil ya, bahwa yang diharamkannya itu adalah menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum. Nah, dari hadis Ummu Salamah ya tentang larangan minum dengan menggunakan bejana perak, ini disebutkan bahwa Ummu Salamah membuat benda ya semacam genta dari perak. Nah, sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa orang kafir tidak perlu diingatkan dengan cabang-cabang ajaran Islam dan tidak dihukum karena mereka itu memang sesungguhnya bejana itu untuk mereka di dunia gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa boleh gitu atau menghususkan. Nah, ini merupakan salah satu pendapat dalam masalah ini bahwa orang kafir tidak perlu diingatkan dengan bagaimana Islam seharusnya gitu, adab etikanya, karena mereka tidak perlu diingatkan dengan pokok ajaran Islam. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa orang kafir harus diingatkan dengan ajaran Islam ya, sebagaimana mereka harus diingatkan dengan pokok ajaran Islam, sehingga para ulama berdalil dengan firman Allah. Nah, kecuali golongan kanan ya berada dalam surga, mereka nanti akan bertanya-tanya ya, tanya menanya tentang keadaan orang yang berdosa. Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, kami tidak pernah memberikan makan orang miskin, adalah kami membicarakan yang batil selama di dunia bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami adalah mendustakan hari pembalasan. Karena jika mereka tidak disiksa lantaran perbuatan ini, niscaya tidak ada gunanya hal itu disebutkan. Di antara apa yang disampaikan bahwa mereka tidak memberi makan, nah sedangkan memberi makan yang paling tinggi adalah zakat. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka harus diingatkan dengan cabang-cabang ajaran Islam. Ini menurut pendapat yang kedua. Di samping itu, apabila muslim disiksa ya karena menggunakan hal tersebut dan diingatkan kepadanya, maka apalagi orang kafir ya, pendapat ini yang kuat. Nah, sedangkan jawaban tentang hadis Huzaifah bahwa Nabi memberitahu tentang sesuatu yang terjadi ya, pemberitahuan tentang sesuatu yang terjadi ini tidak menunjukkan boleh dilakukan. Misalnya bahwa Nabi ya mengabarkan bahwa dalam hadis tadi ya, di sini dikutip saja bahwa
sungguh kamu nanti akan mengikuti tradisi orang sebelum kamu. Nabi sudah mengingatkan dari sebelumnya bahwa sungguh ya kamu itu akan mengikuti tradisi orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, pasti kamu akan mengikutinya. Mereka bertanya, wahai Rasul, orang Yahudi dan Nasrani kah? Rasul menjawab, iya, siapa lagi? Jadi sedikit demi sedikit orang muslim akan mengikuti ya tradisi orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kata Nabi sudah diprediksi, walaupun mereka masuk ke lubang biawak pun pasti ya kalian umat Islam akan memasukinya. Sehingga para sahabat nanya, wahai Rasul, yang dimaksud itu orang Yahudi dan Nasrani. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi dengan demikian Rasulullah memang sudah mengabarkan ya, ini misalnya wanita akan berjalan dari suatu negeri ke negeri tanpa takut ya, kecuali kepada Allah. Ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang kondisi keamanan, tidak dimaksudkan untuk membolehkan. Jadi mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi secara kauni dan qadari. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa apa yang terjadi tersebut boleh dilakukan secara syar'i. Maka, nah kembali lagi ke sini dalam hal bejana emas dan perak itu ya untuk mereka di dunia, karena mereka menggunakannya tanpa memedulikan gitu. Tetapi ini tidak berarti mengakui perbuatan mereka gitu. Nah, jadi jika ada yang menyampaikan bahwa kalau begitu apalagi kita melihat orang kafir minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Nah, bahwa seperti itu ya, bahwa kewajiban kita pokoknya malah ya mengajak orang kafir menyampaikan perkara yang penting, kemudian yang paling penting dan seterusnya. Nah, tidak usah sedetil hal kecil seperti ini ya. Jadi bahkan ketika Nabi mengutus Muaz ke Yaman ya, Nabi memerintahkan yang pertama kali disampaikan itu mengajak penduduk Yaman untuk bersaksi ya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian jika mereka sudah menyambut ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka tentang kewajiban sholat. Kemudian jika mereka tidak menerima, maka beritahukan mereka tentang kewajiban zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pertama kali itu memerintahkan mereka untuk masuk Islam dulu. Nah, baru kemudian kita harus mengingkari ya syiar-syiar kekafiran yang mereka lakukan, misalnya seperti minum khamr dan lain sebagainya. Nah, kita melarang mereka karena hal itu adalah dilarang di negeri kita. Nah, intinya kesimpulan selanjutnya dari hadis tadi bahwa manusia tidak boleh berputus asa karena kehilangan di dunia tentang sedikit kesenangannya ya, karena pasti Allah nanti berikan di akhirat, bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik ya, lebih kekal. Nah, bahwa Allah berfirman, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia gitu. Jadi jangan bersedih dengan sesuatu yang dilarang seperti ini. Kemudian menetapkan akhirat dan kenikmatan yang ada padanya, bahwa tadi dan untuk kamu nanti di akhirat. Kemudian manusia juga harus dihibur ya atas kenikmatan dunia yang luput dari orang muslim gitu, karena ketika melarang orang muslim minum dan makam dengan menggunakan bejana emas dan perak, Nabi menghibur orang mukmin dengan menyebutkan kepada mereka apa yang dapat menghibur mereka, yaitu bahwa nanti gitu kalian akan juga memakan sesuatu ya dengan bejana emas dan perak nanti di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti itu saja ya untuk yang penting. Kita pokoknya jangan sampai gitu ya, jangan sampai misalkan kabita ku hal-hal yang sepele gitu ya, hal-hal yang tidak terlalu urgent ya, masih banyak wadah lain yang bisa kita pakai. Tetapi yang jelas di sini kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari hadis ini, lebih hati-hati lagi gitu ya, lebih hati-hati lagi dalam berperilaku dalam hal-hal sekecil apapun, wadah-wadah gitu ya. Islam itu betul-betul mengatur gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas dari dua hadis ini. Mohon maaf ya, yang memang syarahnya itu banyak sekali sih, ciri khas dari Bulughul Maram ya, banyak pendapat, ada perbedaan pendapat baik dari hal-hal ilatnya tadi juga ya, ada perbedaan pendapat para ulama mengenai apakah
hanya untuk makan dan minum saja, nggak boleh teh atau untuk yang lainnya. Nah, mungkin saya kembalikan saja kepada Bapak Ibu semuanya, mau mengambil hujah yang mana. Yang terpenting kita tahu ketika kita mengamalkan, oh kita tahu bahwa ada keterangan seperti ini dan kita meyakini yang rojihnya itu adalah yang seperti ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran kasiron Ustazah Dr. Fenty yang sudah menjelaskan tentang bejana ya, bahwa kita tidak boleh makan atau minum yang terbuat dari emas dan perak. Mudah-mudahan kita bisa nanti di surga menikmatinya ya Allah, amin. Baiklah, karena waktu jua yang sudah memisahkan kita, insya Allah mudah-mudahan esok hari kita bisa bertemu lagi. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis